Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK TSM Nila Harapan. Kembali kita bertemu kembali dengan saya Bapak Epin Sirait, yang mana pada hari ini, pada hari Rabu, kita masuk mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Jadi kita di sini belajar macam mana kita mengelola sebuah bengkel sepeda motor. Karena tujuannya kita nanti mungkin kalau kita bekerja tidak jauh dari dunia otomotif. Bisa saja kita menjadi pengusaha bengkel sepeda motor yang sukses. Berdasarkan silabus atau kompetensi dasar kita pada hari ini, kita belajar mengenai materinya pengertian struktur organisasi. Ya, pengertian struktur organisasi. Jadi ada pertanyaan, apakah struktur organisasi itu? Ya, struktur organisasi diambil dari dua kata ya, organisasi dan struktur. Ya, kalau organisasi itu adalah sekelompok orang yang dipersatukan dalam perkumpulan atau beberapa individu yang bersatu dalam satu perkumpulan untuk mencapai tujuan atau maksud bersama dan untuk kepentingan bersama. Itu yang dimaksud dengan organisasi. Kemudian struktur, ya. Struktur diartikan sebagai sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Itu arti struktur. Jadi kalau disatukan, struktur organisasi itu bisa berarti adalah susunan setiap komponen yang terdapat pada sebuah organisasi sehingga dapat menjalankan kegiatan organisasi, ya. Adalah susunan antar setiap komponen pada sebuah organisasi sehingga dapat menjalankan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kita belajar tentang struktur organisasi bengkel otomotif, yaitu pengaturan penempatan personel yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Ya. Jenis-jenis struktur organisasi para bengkel otomotif itu ada 6 jenis. Ya. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Yang keempat, organisasi lini dan staf. Yang kelima, struktur organisasi komite proyek. Dan yang keenam, struktur organisasi matrik. Kita masuk pada yang pertama, struktur organisasi fungsional. Ya, ini struktur organisasi yang sering digunakan berdasarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, kita lihat susunannya ada 3 tingkat. Di mana tingkat kedua itu ada 3 bagian yang disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, tetapi memiliki level yang sejajar. Misalnya di bawah pemimpinan ada keuangan, ya, keuangan yang khusus mengatur masalah manajemen keuangan, baik uang masuk, uang keluar, ya, menyusun jurnal, itu bagian keuangan. Kemudian ada personalia yang khusus, ya, membawahi karyawan yang merekrut karyawan, atau sekarang istilahnya HRD, Human Resource Development. Kemudian bagian teknik, ya. Ini bagian teknik yang berhubungan dengan operasional, ya. Operasional. Dan bisa dikatakan manajer atau direktur teknik, di bawahnya ada anak buah yang disebut karyawan. Itulah struktur organisasi fungsional. Ya, ada 3 tingkat, di mana level kedua, ya, level kedua itu ada 3 posisi sejajar
yang digunakan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Ya, dikelompokkan berdasarkan kesamaan baik layanan, pasar, produk maupun fisik geografis. Artinya di sini ada di bawah pimpinan ada wakil pimpinan 1 dan wakil pimpinan 2. Artinya dalam struktur ini diketahui bahwa perusahaan memiliki atau bengkel memiliki cabang. Ya, cabang ya memiliki pasar dan produk yang sama. Ya, tetapi berbeda tempat atau letak geografis. Contoh misalnya satu ada bengkelnya di Medan, yang satu ada di Binjai. Ya, jadi pimpinan agar dapat memantau dia memakai 2 orang wakil pimpinan yang langsung di bawah pimpinan dan membawai bagian-bagian lainnya. Kemudian yang ketiga disebut dengan struktur organisasi lini, yaitu struktur yang menghubungkan secara langsung dengan atasan. Cocok untuk lini kecil, contoh di tingkat RT atau rukun tetangga, rumah makan maupun perbengkelan. Ya, kita lihat ada pimpinan, kemudian ada 2 yang sejajar, 1 kepala keuangan, ya, kepala keuangan membawahi akuntan atau bagian-bagian administrasi lainnya, kemudian kepala pelaksana, itu pelaksana operasional. Ya, ini struktur yang sederhana, biasanya ya cocok di rumah makan atau perbengkelan. Ini masih termasuk struktur yang sederhana. Ya. Ya, kita lanjut yang keempat, yaitu struktur organisasi lini dan staf. Ya. Atau struktur kombinasi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan ilmu. Jadi pembagian tugas atau kelompok kerja dan jabatan berdasarkan disiplin ilmu. Ya, di sini pimpinan tertinggi, di bawahnya ada 2 yang selevel di bawahnya itu bagian keuangan, mungkin bisa saja seorang sarjana ekonomi, dan bagian operasional, seorang insinyur atau sarjana teknik. Di bawah bagian keuangan ada staf-staf keuangan yang mungkin mengurusi masalah mencatat uang keluar dan uang masuk dan upah atau salary karyawan. Sementara kepala operasional membawai 2 tingkat, ya, 2 tingkat divisi, yaitu ada staf, mungkin staf produksi yang membawahi karyawan-karyawan untuk di bagian produksi atau perbengkelan, mekanik. Kemudian ada staf, ya, mungkin staf gudang yang mengepalai bagian-bagian spare part. Ya, kita masuk yang kelima, struktur organisasi komite atau proyek. Ya, memiliki anggota, mempunyai wewenang, semua mempunyai peran karena terjadi musyawarah. Ya, artinya dia strukturnya berdiri 1 garis horizontal. Ya, 1 garis horizontal mendatar sama, levelnya sama, mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, dan mengambil keputusan secara musyawarah. Cuma kelemahannya, jika terjadi masalah, maka sering menghindar atau saling lempar tanggung jawab. Ya, ini memiliki, misalnya 2 orang yang memiliki modal yang sama atau 3 orang bekerja sama dalam 1 bengkel, ya, mereka yang mengatur keuangan, ya, ada yang sebagai mekanik, ya, ada sebagai mungkin sebagai bagian spare part, ya, tapi level mereka sama, ya. Jadi dia tidak memiliki tingkatan hierarki atau tingkatan kestrukturan, jadi sejajar. Jadi kelemahannya, jika terjadi masalah sering saling lempar tanggung jawab. Ini biasanya ini 3 atau 4 orang, 2 atau 3 orang yang mengumpulkan modal yang sama membuka 1 usaha yang sama. Jadi resikonya seperti ini sangat besar. Walaupun kalau rugi, ya rugi bersama. Kita lanjutkan. 6,
ya struktur organisasi matriks, yaitu gabungan antara struktur fungsional dan struktur divisional, ya. Misalnya antara bengkel mobil dan bengkel sepeda motor, ya. Di sini ada susunannya, yang paling tinggi ada kepala bengkel, kemudian ada service advisor, ya, service advisor. Kemudian di bawah service advisor ini ada 4 bagian yang sejajar, ya, melevel yang sama tapi memiliki tugas yang berbeda. Misalnya ada service spare part, ya, bagian pelayanan komponen kendaraan, baru ada mekanik yang mengatur, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, baru ada front desk atau kasir, atau sering disebut juga front office, bagian meja depan, tempat mengatur administrasi, ya, atau pendaftaran atau regulasi pendaftaran konsumen, ya. Kemudian ya ada lagi mekanik, kemudian ada office boy. Ya, ini mereka memiliki posisi yang sama tapi tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi tujuan mereka tetap sama, ya, untuk mencari keuntungan bagi organisasi atau perusahaannya. Ya, tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel. Ya, kita awali dari kepala bengkel atau direktur, yaitu memimpin berlangsungnya bengkel atau perusahaan yang dipimpinnya. Bisa juga sebagai pemegang modal atau pemilik saham. Yang kedua, kepala mekanik atau service advisor, ya, mengatur dan mengorganisasi mekanik dalam melakukan pekerjaan, ya, mengontrol berbagai keluhan pelanggan tentang servis yang dilakukan mekanik. Yang ketiga, front desk atau front counter, menerima keluar masuk pelanggan yang datang untuk melakukan berbagai jenis layanan bengkel, yaitu berhubungan langsung dengan customer. Yang keempat, mekanik, ya, tugasnya melakukan servis pada sepeda motor yang datang dan masuk pada antrian. Kemudian yang kelima, bagian spare part, menjaga bagian jual beli atau pengambilan suku cadang selalu dicocokkan dengan administrasi yang ada. Dan keenam, pencuci motor. Ketujuh, office boy. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini, ya. Pertemuan pertama dalam mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, ya. Pertemuan pertama tadi kita membahas masalah organisasi dan jenis-jenis organisasi pada bengkel otomotif. Jadi saya harap anak-anak dapat mengerti dan paham, ya, dengan penjelasan yang saya berikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa tanya atau langsung WA ke nomor saya melalui WA grup kita, atau bisa juga melalui jaringan pribadi. Jadi saya harap anak-anak semua tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatannya, dan selalu gunakan masker ketika Anda hendak keluar rumah dan menggunakan hand sanitizer. Sekian, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalam.